Mbak Sarah tadi sempat cerita bahwa Mbak Sarah ini masuk Islam tahun 2013 dari sebuah keluarga yang nikah beda agama, betul ya? Betul. Boleh ceritain nggak gimana ceritanya kok bisa nikah beda agama orang tuanya? Iya, jadi mungkin papa sih, tapi nikahnya secara Islam. Nikah secara Islam. Ya, cuman pas after menikahnya, papa punya agama sendiri, mama ada agama sendiri. Oh, tapi sebelum menikah memang papanya udah Kristen? Sudah Kristen. Nah, ketika mau menikah, apa namanya, diperbolehkan, diizinkan sama orang tua mamahnya waktu itu? Diizinkan. Tapi dengan cara Islam? Iya. Tapi setelah nikah tetap Kristen? Ya, gitu. Oh, berapa? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Daun Ditan dan Studio Grama Love Jakarta. Alhamdulillah sekarang di depan saya ada Mbak Sarah ya. Sarah atau Farah? Sarah. Sarah. Alhamdulillah. Mbak Sarah ini bersyahadat tahun berapa? 2013. 13. Wow, udah malah duluan Mbak Sarah daripada saya. Udah lama berarti. Apa namanya? Kita jangan sebut mualaf lagi ya. Ya, muslim. Muslim aja atau mantan kafir gitu ya. Tinggal di mana Mbak Sarah? Saya tinggal di Depok, Tapos. Di Depok, Tapos. Ya. Oke. Apa namanya? Sudah berkeluarga kan? Alhamdulillah. Anak berapa? Yang ada 2. Yang ada 2. Oke. Alhamdulillah. Orang tua di mana? Orang tua di Bogor. Di Bogor. Nah, tadi sekilas sebelum kita mulai, Mbak Sarah tadi sempat cerita bahwa Mbak Sarah ini masuk Islam tahun 2013 dari sebuah keluarga yang nikah beda agama, betul ya? Betul. Boleh ceritain nggak gimana ceritanya kok bisa nikah beda agama orang tuanya? Iya, jadi mungkin papa sih, tapi nikahnya secara Islam. Nikah secara Islam. Ya, cuman pas after menikahnya, papa punya agama sendiri, mama ada agama sendiri. Oh, tapi sebelum menikah memang papanya udah Kristen? Sudah Kristen. Nah, ketika mau menikah, apa namanya, diperbolehkan, diizinkan sama orang tua mamahnya waktu itu? Diizinkan. Tapi dengan cara Islam? Iya. Tapi setelah nikah tetap Kristen? Ya, gitu. Oh, berapa lama tuh nikah beda agama gitu? Kalau berapa lamanya sih yang jelas sih, mungkin ada sekitar 20 tahunan lebih ya. Oh, lama juga ya? Lumayan. Lama juga ya, sampai punya anak? Ya. Sarah berapa saudara? 3. 3. Nomor berapa? Nomor pertama. Oh, pertama, paling besar. Oh, oke. Adiknya perempuan, laki semua? Laki perempuan. Laki perempuan. Terus ketika itu Sarah mau masuk Islamnya 2013 itu, boleh cerita nih, pertanyaan basic banget nih. Ya. Kenapa gitu? Apa kena santet? Apa kena... Bukan ya? Enggak. Kenapa? Jadi sebenarnya saya sekolahnya itu di sekolah Muhammadiyah. Oh, oke. Mama masukin di sekolah Muhammadiyah SMIP cuman dinaungin sama kayak yayasan Muhammadiyah gitu. Oke. Ya. Nah, terus ketika pelajaran agama Islam ya saya nggak ikut. Saya dan teman-teman non Muslim lainnya tidak ikut kan kantin. Sebenarnya sih kalau misalnya Islam ya jadi belajar dari lingkungan juga jatuhnya ya, jadi dari teman-teman, dari sekolah. Terus nah pas saya 2013 itu saya memutuskan Muslim itu karena setiap saya mendengar takbir, lebih tepatnya sih takbir dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu hati saya kayak mau nangis gitu. Oh gitu. Yang mendengar takbir. Dengar takbir? Ya. Takbir atau azan? Takbir. Takbir. Allahu Akbar yang ini. Itu saya kayak mau nangis. Nah, terus sampai di malam takbir tuh kumandangnya Ustadz Jeffrey kan pasti kan dikumandangin terus tuh kan takbirnya sama di masjid-masjid kan. Nah itu tiba-tiba saya nangis gitu. Nangis sendiri? Nangis sendiri ngedenger takbir itu. Nah terus ya ini pemikiran saya aja apa mungkin ini memang saya dipanggil untuk masuk Muslim atau gimana. Masuk Islam, saya ceritalah sama mama kan, mah
kalau dengar takbir kok gini-gini ya nangis gitu kan. Terus iya apa sih? Ya mungkin emang udah kamu dipanggil gitu kan. Apa ya bahasanya ya? Mungkin dapat hidayah. Ya kamu dapat hidayah ya kalau misalnya kamu memang sudah siap. Ayo masuk Islam. Lagian nanti kalau kamu misalnya beda sama mama nanti siapa yang doain mama gitu kan. Loh, emang gak bisa ya Sarah doain gitu kan. Loh, ya gak bisa, kamu kan agamanya apa, mama apa, ya gak nyampe lah doanya gitu. Sedangkan mama butuh doa dari anak-anak mama kalau nanti misalnya gak ada gitu. Oh gitu. Ya udah itu jadi pemikiran saya sendiri gitu. Nah, terus sampai saya bilang sama mama, ya Sarah mau masuk Islam gitu. Oh, nggak lama tuh setelah dengar takbir? Ya nggak lama dari itu. Karena kata mama kalau misalnya udah dipanggil nggak boleh lama-lama kan. Ya. Terus yang syahadatin? Mama. Mama sendiri? Oh, di rumah? Di rumah. Oke, tapi waktu itu berarti KTP-nya Sarah keterangannya Kristen? Iya, non-Muslim. Agamanya? Iya. Oh, terus berarti setelah itu ngurus langsung perubahan KTP? Rubah, ya. Rubah. Oh, nggak dimintain itu tahun 2013? Iya. Belum dimintain surat apa, sertifikat mualaf gitu nggak ada? Enggak. Bisa berubah ya? Iya. Oh, oke. Iya. Nah, waktu apa namanya Sarah bersyahadat, papanya gimana? Ya papa, oh udah masuk. Ya udah karena papa saya kan emang flat ya. Oh ya udah, yang benar. Kalau misalnya papa kan emang nggak terlalu yang kamu harus ini gitu kan. Cuman ya udah kalau kamu menganut satu agama ya udah dijalanin yang benar, jangan ntar ini, besok ini, ntar ini gitu. Loh, tapi waktu Sarah masuk Islam, papanya masih Kristen? Papa udah Islam. Loh. Duluan. Oh alah, malah duluan papanya masuk Islam? Duluan papa. Tahun berapa? Sekitar 2010 mungkin ya. Oh. Iya, 2010-an. Berarti 3 tahun sebelum Sarah masuk Islam, malah papanya yang sudah nikah beda agama selama 20 tahun, akhirnya masuk Islam? Iya, Alhamdulillah. 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 Oke, oh. Waktu itu sebabnya papa mau masuk Islam kenapa? Kalau sebab sih saya nggak nanya ya, karena kan waktu itu posisi saya juga non kan, dan saya yang malah kesel gitu loh. Ya udah lah, terserah lah gitu kan. Oh, waktu papanya masuk Islam malah Sarah kesel? Iya, karena ngerasa, terus apa yang nemenin nanti ke gereja nih Mas? Terus temen saya nggak ada nih. Adik-adik juga gimana? Muslim semua. Pas papanya saya doang. Oh, pas papanya masuk Islam, adik-adik juga masuk Islam? Berarti Sarah ditinggalin gitu? Iya, saya sendiri. Kesian ya. Berarti 3 tahun sendirian di rumah yang Kristen. Keluarga yang lain udah Islam semua. Kebetulan saya nggak kos, jadi nggak. Oh, nggak tinggal bareng orang tua. Oh, oke. Kesian ditinggalin sama bapak mamanya ya berarti ya. Sampai akhirnya Sarah menyusul masuk Islam semua. Dari satu keluarga sekarang Muslim semua. Betul, segitu saya udah sempat kayak ikut ke gereja Katolik gitu kan sebelum masuk Islam. Oh iya, apa sih di Katolik pelajaran, maksudnya ya gimana sih cara ibadahnya gitu kan. Karena kan Protestan sama Katolik beda ya kan caranya. Saya sempat beberapa tahun tuh ikut gereja Katolik sama teman-teman kosan tuh kebetulan rata-rata Katolik semua kan, yang Muslim nggak ada Muslim malahan, paling mbak kosan doang gitu. Jadi kita ayolah gereja. Hah? Gereja mana? Nah ternyata di katedral. Iya, katedral. Nah terus sebelumnya Sarah Kristen apa? Protestan. Protestan. Gerejanya? Di HKBP. GPIB. GPIB. Oh, di mana? Di Bogor? Di daerah Bogor. Ya. Oke. Terus malah nyobain ke Katolik. Karena teman-teman kan Katolik, nggak ada teman gereja kan. Ya udahlah ikutlah ke Katolik gitu. Terus waktu nyobain Katolik gimana? Nggak terlalu paham sih, karena mungkin kan kebiasa di gereja Protestan kan. Di Katolik nggak nyanyi-nyanyi? Iya. Nggak tepuk tangan? Nyanyi, cuman nggak kan tepuk tangan? Iya. Oke, nggak bahasa roh? Nggak. Ya, dulu waktu di GPIB kan bahasa roh? Iya. Bisa bahasa roh? Nggak. Oh enggak? Nggak bisa. Nggak ikut kursus sih? Nggak mau mendalami sampai bahasa roh juga kan, nggak mau jadi pendeta. Loh bukan, kalau bahasa roh bukan untuk jadi pendeta. Oh gitu. Setiap jemaat ya bisa, ada yang bisa bahasa roh, ada yang enggak gitu. Nggak bisa. Tanya dong ke pendetanya, ada kursusnya enggak gitu. Oh gitu, ya. Usia berapa tuh ketika Sarah masuk ke Islam itu? 23-an kayaknya. 23, oke. Waktu cobain Katolik, nggak gitu ngerti, terus balik ke GPIB lagi atau gimana? Iya, kalau pulang ke rumah ya gereja biasa, GPIB. Jadi kalau pulang ke rumah gereja sendiri gitu?
Iya, Mamanya nggak ikut. sendirian. Sian amat. Sendirian. Nggak dianterin sama papanya. Enggak. Aduh, masa? Nah itu kalau di gereja nggak ditanya, mana papanya kok nggak datang gitu? Ditanya, papanya Tanya. mana? Ada di rumah gitu doang. Di rumah. Sampai Nggak pernah bilang. didatengin sama jemaat gereja kan. Heeh, Karena papa nggak pernah ke datang gereja kan. lagi. Terus Pernah datang gini. Iya, saya udah pindah agama gitu. apanya? Jawabnya, iya nyantai. Papa kan emang orangnya nyantai aja. Ya saya udah pindah agama gitu. Hah? Hah? Jadi orang jemaatnya, Terus? terus, Sar, itu papanya beneran pindah? Iya om, gitu kan sih. Iya om, gini. Ya gimana sih kamu? Ya gimana kan itu pilihan papa, saya nggak bisa ikut campur. Karena kan di keluarga kebetulan papa emang ngajarin ya pilihan. Kalau kamu udah gede ya pilih pilihan sendiri lah gitu. Yang penting tanggung jawab. Cuman gereja waktu itu nggak nanyain papa langsung, maksudnya nggak ngajak balik gitu. Enggak sih, cuman kaget aja mukanya syok kayaknya. Shock. Lah, waktu Sarah bersyahadat orang gereja juga tahu. Enggak, karena kan udah nggak kontak sama Oh, pihak udah beda gereja. tempat. Udah. Oh, tapi kan Sadat di rumah di Bogor. Cuman tinggalnya udah nggak sama mama waktu itu ya mungkin ya. Udah nggak kos ya. Kos sih. Oh, oke. Ya terus waktu pertama-tama masuk Islam, ngejalanin Islamnya gimana? Yang Dikasih ngajarin? sama mama ajaran ini buku Buku. tuntunan sih ya. Oh, yang Sholat, ini bukan? tuntunan sholat gitu sih. Ada tipis tapi. Iya, yang ini Oh. bukan. Ini bukan. Iya, Sama. sama. Oh, aduh, ini yang bikin buku ini amal jariahnya kemana-mana Iya, ya. bener. Sama kok. Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Belajar sendiri tapi kadang tanyaan sama mama. Sampai bisa sendiri. Iya. Karena mama dulu kan guru ngaji tuh. Oh gitu, mama guru ngaji. Kepinjatnya sama orang baru. No comment ya. Iya. No comment. No komen. Rick lu gak usah komen. Perasaan. Yang mau komen di komen di kolom Iya. komentar aja gitu. Saya nggak mau komen lah. Ya macam-macam lah ya. Iya. Waktu itu juga ada guru ngaji ibu-ibu sini. Anaknya murtad. Oh. Ibunya guru ngaji. Ya, no comment jadinya. Iya, mama ngajar ngaji sih. Oke lah. Terus jadi alhamdulillah berarti Sarah belajar sendiri sampai bisa jalan sendiri Islamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun belum sempurna. Ya belajar terus. Iya. Ya, kan ngaji sekarang gampang di YouTube ada atau datang ke masjid. Tinggal ikutin aja. Nggak ada kesulitan berarti waktu itu ya. Ya paling kayak ngapalin ayat-ayatnya aja sih. Ayat-ayat. Iya. Oh, sekarang udah hafal berapa juz? Belum. Oh, belum. Berapa surat? Masih kulhu. Oh masih trikul. Masih. Cuman kulhu apa trikul nih? Ya, jadi kayak harus ada orang duluan nih. Nanti saya lanjutinnya bisa. Oh, ini ayatnya lanjutannya ini gitu. Oh, gitu. Tapi nggak hafal semua dan itu juz berapa ayat. Enggak. Oh. Trikul bisa dong trikul. Alhamdulillah bisa. Tahu kan trikul? Yang depannya kul Ya. gitu. Ya, ini dong di apa namanya ditambah lagi Iya, dong. Masa itu itu sih. doang. Anak-anak apa udah menikah, suami muslim. Alhamdulillah muslim. Jangan ikut-ikutan kayak mamanya. Enggak. Nikah beda Suami agama lagi. alhamdulillah muslim. Tahu nggak sebenarnya baik Islam maupun Kristen ini dua-duanya sama-sama melarang nikah beda agama sebenarnya. Enggak tahu. Tahu sebenarnya ada di Bible pun ada larangan untuk nikah beda agama. 2 Korintus 6:14 kalau nggak salah. Tafsirnya itu dari ayat itu. Di dalam tafsir itu malah ada yang menafsirkan begini. Berteman nggak boleh. Bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh, menikah nggak boleh. Berdasarkan itu. Kalau nggak salah ya, benar ya, 2 Korintus 6:14. 2 Korintus 6:14. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Tafsirnya ini, teman nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh, nikah nggak boleh. Berdasarkan ayat ini. Berarti kan sebenarnya dalam Kristen tuh nggak boleh nikah beda agama. Ya ini itu kan sudah terjadi lah ya. Mungkin orang tuanya Sarah dulu nggak tahu juga atau gimana ya. Tapi alhamdulillah papanya udah masuk Islam. Alhamdulillah.
Sholatnya bener papanya? Alhamdulillah, lebih rajin Alhamdulillah. papa kayaknya. Apa karena Azan langsung jalan. Oh, apa karena dioprak-oprak sama mama? Enggak sih. Enggak ya? Malah kayaknya papa sama mama agak lebih nian papa sih Oh gitu. ibadahnya. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia kalau udah azan, mana pak? Sholat lah. Gitu. Waduh, sholat lah ya. Itu yang bener, sholat lah gitu. Alhamdulillah, keren lah. Alhamdulillah udah Islam semua berarti satu keluarganya. Alhamdulillah udah. Ada yang mau diceritain dari peristiwa-peristiwa keluarganya atau mungkin Sarah dalam menjalankan Islam? Keluarga sih nggak ada, cuman sebenarnya dulu saya nggak suka Islam. Kenapa? Saya karena ada satu kejadian lah gitu, punya teman, tapi tidak menunjukkan sikap yang baik lah ke saya gitu. Temennya Muslim. Teman Muslim, saya non Muslim. Oke. Gitu. Oh berarti ini sebelum bersyahadat, Ya, ya kan? Sebelum bersyahadat punya teman Muslim, teman Muslim. cowok, Ya, pacaran. deket Oh doang. deket. Nah, nggak banyak Terus? deket. Nah, terus awalnya baik. Nah, terus mungkin dia ngelihat di KTP saya Kristen kan. Terus sifatnya tuh beda, tingkahnya beda. Berubah. Iya, berubah. Terus, Setelah ngeliat KTP berubah. ya. Oh terus? Nah, berubah terus jadi nggak baik deh pokoknya 360 derajat lah bisa 180 derajat kali. Oh iya 180 itu 300 berarti dulu muter. Kalau 360 tadinya baik, balik jadi baik lagi dong. 180 derajat. Nah, terus dia datang ke rumah ngelihat emang kan kalau di rumah kan ada lukisan anak kecil. Doa. Ya lagi. Okay. Terus nah, dia semakin yakin mungkin kalau saya satu keluarga Kristen gitu. Pokoknya semakin tidak baik hubungannya, saya memutuskan ngejauh gitu kan. Ketika udah berapa tahun dia udah nikah, saya pun udah menikah, dia DM nanya gitu kan, apa kabar gitu kan. Oh sekarang udah berhijab gitu kan. Iya udah berhijab gitu kan. Oh dia juga baru tahu. Iya dia Sarah udah masuk Islam. Muslim sekarang. Iya saya Muslim bilang gitu kan. Kenapa gitu? Enggak, kaget aja kata dia. Terus ya bisa lah gitu kan, setiap orang kan bisa berubah. Oh ya mau nanya, saya bilang gitu. Kok dulu sifatnya aneh ya, tingkahnya kok aneh ya gitu kan, kok urakan ya gitu kan. Iya karena lo beda agama gitu sama gua kata dia. Oh dia ngaku. Ya. Oh kok lo sebagai Islam bisa kayak mengintimidasi atau bisa menghukum seseorang karena agamanya beda ya, saya bilang gitu kan. Gitu. Ya menghakimi orang karena agamanya beda. Seharusnya kan lu malah menunjukkan kalau lu itu baik, Islam itu indah, Islam itu baik, merangkul semua, bukan malah menunjukkan sifat yang beda. Yang bikin gue, jujur gue trauma dan gue sempat benci sama sama orang Muslim karena sudut pandang saya, kok kayak gini ya. Benci gitu. sama orang Islam atau benci sama Islamnya? Sama orang Islam. Sama orang Islam. Iya, sama orang Islam. Nah terus saya sempat benci, saya bilang gitu karena menurut saya kok sifatnya kok nggak menunjukkan kalau Islam itu indah ya, saya bilang gitu kan. Tapi alhamdulillah saya ketemu sama orang yang menunjukkan kalau sebenarnya Islam itu nggak seperti itu kok. Orang-orang Islam itu nggak seperti itu kok, nggak yang menghakimi, yang nggak selalu menghakimi gitu kan, yang nggak selalu mendiskriminasi orang yang beda agama dengan dia gitu kan. Saya bertemu sama orang yang itu dan saya alhamdulillah banget. Jadi dia minta maaf, minta maaf. Udah dimaafin belum? Ya sejauh udah lah, maafin lah. Ya, di dalam Islam nggak ada ajaran begitu. Ya, kalau memang dia sudah tahu ada teman dekat sama lawan jenis, terus misalnya tahu beda agama, orang Islamnya harus tahu bahwa di dalam Islam tidak boleh menikah dengan orang beda agama. Ya sudah, tinggal ngomong baik-baik, nggak perlu menunjukkan sikap yang 180 derajat harusnya. Ya, buktinya malah Sarah sendiri yang tadinya Kristen malah jadi masuk Islam. Iya. Ya, dia sendiri juga mungkin nggak nyangka kan. Iya. Ya memang tidak boleh kita terus berubah sikap, berubah akhlak kepada orang yang ketika kita tahu tiba-tiba oh ternyata agamanya beda, terus berubah sikap. Nggak boleh begitu justru. Justru saya juga masuk Islam salah satunya karena di Islam ada ajaran tidak boleh rasis. Iya. Di Islam ajarannya nggak boleh diskriminasi, nggak boleh rasis. Itu makanya saya mau masuk Islam. Ya istilahnya kan kita nggak bisa milih. Iya betul. Ya kan, Sarah juga nggak bisa milih kan lahir jadi orang Bogor gitu misalnya. Iya. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina.
Maka itulah Islam itu mengakomodir semua suku dan ras manusia. Nggak boleh ada yang apa ini lebih baik dari suku lain, ini ras ini lebih baik dari ras lain, nggak boleh. Yang lebih baik di antara mereka tuh yang paling bertakwa, itu di Islam. Ya kan? Ya. Di masjid aja kalau kita datang belakangan, mana boleh kita narik yang di depan, lu belakang. Iya, nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Walaupun gubernur kayak presiden sekalipun gitu. Artinya di situ nggak ada diskriminasi, nggak ada rasis. Orang yang paling bertakwa itu yang di depan, yang dia datang duluan yang di depan. Ya tapi udah istilahnya alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Udah lewat. Mungkin temennya itu juga kurang piknik kali mungkin ya. Udah akikah? Belum. Hah? Dari 2013 belum akikah? Belum. Oh, aduh. Akikah sendiri aja. Iya nanti. Ya. Anak-anak udah akikah juga? Udah. Oh, anaknya malah udah akikah? Ya. Ibunya malah belum? Belum. Wah, keren. Anaknya duluan. Anaknya duluan. Saya dulu waktu baru masuk Islam nggak lama, ketika saya belajar sama seorang Habib di Papua Natu itu, begitu kenal hari itu pertama ditanya-tanya gitu akikah belum, udah langsung beli domba 2 ekor, akikah di situ langsung. Akikah sendiri tapi berarti ya. Alhamdulillah. Ada cerita lain mungkin yang ketika lagi belajar ibadah terus berhijab sih. Berhijab kenapa? Saya dulu belum berhijab. Berapa lama? Wah, jangan gitu dong, ada yang belum berhijab nih. Oh, iya. Mohon maaf. Maaf ya. Maaf ya. Berapa lama nggak berhijab? Saya hijab itu kalau nggak salah nikah 2014 sekitar 4 atau 5 tahun gitu. 4-5 tahun? Iya. Belum pakai hijab? Suami sih udah bilang pakai hijab lah gitu. Saya kan nggak bisa dipaksa gitu kan. Saya bilang jangan dipaksa lah, nanti kalau misalnya dipaksa saya malah berontak gitu kan. Malah saya jadi apaan sih kok nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kan dulu masuk Islamnya bukan karena mau menikah kan? Bukan. Berarti kan belajar sendiri juga kan? Makanya kan saya lebih senang sendiri gitu, jangan dipaksa. Iya, waktu belajar sendiri emang nggak belajar? Wanita dalam Islam harus berhijab? Iya, harus berhijab. Cuman kayak hati masih belum siap aja gitu. Emang hatinya aurat kan bukan? Iya sih. Gitu. Banyak yang bilang belum panggilan hati gitu. Iya. Nah, kan hati bukan aurat, yang aurat kan kepala sampai bawah. Iya sih benar. Ya. Ya, sekarang perintah hijab ada di Quran. Kalau wanita tidak mengikuti, aduh, ini gue jadi orang nyindir ini jadi ini. Kalau wanita bilang belum mau berhijab karena belum panggilan hati, kan berarti kan dia mengindahkan perintah Quran. Ya. Salam ya. Mudah-mudahan ya nanti. Ya, disegerakan. Segerakan ya. Udah umroh lagi ya? 2 kali. Iya. Terus selain hijab ada yang lain mungkin Ya, yang dipelajari? Di kisah hijab itu, saya jadi pas Lebaran tuh 2018, saya pakai hijab. Terus? Subhanallah kata suami gitu kan. Oh. Iya. Gini dong pakai terus. Ya insya Allah belajar dulu, saya bilang gitu kan. Ya kata dia gitu. Terus saya pakai hijab keluar makan sama suami. Ada cowok pas sengaja nyenggol gitu loh kok. Nyenggol. Biasa kan kalau kesenggol ya udah biasa aja gitu kan. Ini tuh sampai yang nyamperin saya, ngejar saya si cowok itu. Kak maaf ya kak, saya minta maaf, saya nggak sengaja gitu kan. Saya bener-bener minta maaf kak, saya nggak sengaja nyenggol kata dia. Hah? Saya gini, hah? Ada suami waktu itu? Iya ada suami. Hah nggak apa-apa. Suami gini, kenapa nih? Enggak, tadi orang itu nyenggol gitu doang. Kan biasa aja. Saya bilang gitu kan. Kamu tahu nggak? Namanya dia menghargai apa yang kamu kenakan. Kata suami gitu kan. Kamu udah berhijab, kamu udah ketutup auratnya. Nah itu orang itu menghargai nih apa yang kamu lakukan. Makanya dia sampai minta maaf, ngejar kamu sampai minta maaf kayak gitu. Karena dia menghargai wanita yang berhijab. Oh gitu ya. Jadi besok-besok tuh saya selama kerja pakai hijab. Alhamdulillah. Jadi gini, enak kan pakai hijab, lagi kalau pakai hijab ya kamu nggak kemasukan serangga kata dia. Nggak perlu rambut nggak acak-acakan kata dia gitu. Ya kan kadang kan kita suka kemasukan serangga kan. Kalau lagi di motor gitu. Oh iya juga sih Mbak, ya. Nggak pernah kemasukan serangga Mbak?
Siapa tahu lo ntar masukkan serangga lo ntar. Iya. Dikira sama bos saya ini kan di Mas ada bos bukan doa. Ayo Yohana, ayo Desi. Di kantor. Persekutuan doa. Kan? Coba kalau pakai hijab. Nggak diajakin persekutuan doa kan? Allah Maha tahu lah. Allah Maha tahu kenapa perempuan diwajibkan berhijab. Yang lebih tahu kan Allah, bukan kita, ya kan? Betul. Tapi ya apa namanya, kalau komentar saya berapa tadi, 4 tahun nggak pakai hijab. 4. Ya berarti suaminya juga kurang ngaji berarti. Ya. Itu aja. Kurang. Kalau saya dulu ketika saya harus berpisah dengan istri saya dan akhirnya setelah itu nggak lama saya menikah lagi. Ketika mau menikah lagi, calon saya waktu itu juga sholatnya bagus banget, ya, sholatnya bagus banget, nggak pernah telat, tapi belum berhijab. Nah, ketika kita mulai kenalan terus agak serius, waktu itu ketika kita sudah sepakat mau menikah, saya kasih syarat. Syaratnya apa? Harus berhijab kalau mau nikah sama saya, segitu. Alhamdulillah dia mau. Kalau dia nggak mau waktu itu ya mungkin nggak jadi nikah sama saya. Iya. Maaf ya. Waktu itu saya kasih istri saya waktu itu buku tulisannya Ustadz Felix Xiao tentang berhijab. Coba ntar cari di Tokped deh. Bukunya warna pink kalau nggak salah. Nggak tebel kok. Waktu itu saya kasih ke calon saya waktu itu, dia baca, belum habis bacanya, langsung berhijab. Ntar beliin. Iya, Ntar bisa beliin ya Mbak Des. Sama kerudungnya sekalian. Sama kerudungnya sekalian dong. Beliin bukunya sama beliin hijabnya gitu. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Sudah umroh belum? Belum. Insya Allah ya, Amin. cepet ya insya Allah. Suami kerja di apa? Perusahaan apa? Di perusahaan BUMN. Oh, BUMN. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan ya, cepet ya. Ya. Ada cerita apa yang unik gitu misalnya ketika Sarah udah jadi muslimah, kemudian belajar, ada pas ibadah atau bagaimana gitu? Pernah ngalamin masa sulit sih. Masa sulit? Ya. Sulitnya? Ya, Males atau gimana? Enggak sih, benar-benar terpuruk lah keuangan sih. Oh, ekonomi, Iya. bukan agama kan? Bukan. Terus ekonomi terpuruk tuh jadi malas sholat gitu gimana? Enggak, malah di situ titik ininya. Tambah rajin sholat? Alhamdulillah. Oke. Saya Alhamdulillah. ingat Allah itu nggak pernah tidur dan nggak pernah ngasih Iya. ujian ngelewatin batas umatnya kan. Iya. Baru tahun kemarin lah ujiannya datang gitu. Oh gitu. Sekarang ekonominya udah baik. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Sholatnya masih tetap rajin apa agak berkurang nih? Enggak dong, jangan. Jangan dong ya. Jangan sampai. Kalau ekonomi kita lagi jatuh, sholatnya dikencengin. Iya. Ntar giliran ekonominya baik, lupa lagi ntar. Enggak. Sholatnya kendor lagi. Jangan. Justru malu harus tambah dikencengin. Alhamdulillah. Karena ketika ekonomi kita sudah baik, sholat kita harus lebih kenceng. Kenapa? Karena tambah dengan rasa syukur. Kan gitu. Kadang-kadang kan syukurnya yang lupa. Nanti karena sibuk gitu kan. Lupa bersyukur. Nah, gitu. Nanti kalau udah susah lagi, baru ingat lagi bersyukur. Justru bersyukurnya itu yang harus terus. Emang ya, seperti tadi Sarah bilang lah, Allah nggak mungkin kasih ujian yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita mencoba untuk tetap bersyukur, mau lagi bagus ekonominya, mau lagi enggak, bersyukurnya tetap nih, insya Allah lebih mudah ngejalaninnya. Insya Allah lebih mudah. Banyak itu pelajaran-pelajaran dari hadis, dari Quran tentang bersyukur. Jadi jangan sampai ketika kita duit lagi nggak ada, syukurnya hilang. Iya. Atau baru mulai bersyukur. Biasanya kalau orang lagi nggak ada duit kan lupa bersyukur. Nanti giliran duit lagi banyak baru ingat bersyukur. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya? Mau. Boleh, silakan. Sebenarnya di Islam itu boleh nggak sih kayak yang selamatan 40 harian ketika 7 hari 40. Ya, itu sih yang masih, karena kan ada beberapa ajaran yang tidak mengajarkan kan. Itu ada perbedaan pendapat. Yang melakukan 7, 40 itu punya dalil.
Yang tidak membolehkan juga mereka punya dalil. Jadi mau melakukan pun boleh, tidak pun tidak apa-apa. Yang 740 tuh ada dalilnya juga. Sahabat juga yang melakukan gitu. Boleh. Boleh. Tapi tidak melakukan pun juga tidak apa-apa. Itu bukan kewajiban gitu. Ya. Siap. Cuma itu doang nanya. Jauh-jauh ke sini nanya itu doang. Sama bermusik tuh boleh nggak sih di Islam? Musik. Kalau musik juga beda pendapat. Karena kan di Muslim kan ada musik gambus kan? Iya. Rebana juga Iya. ada kan. Iya. Itu beda pendapat lah. Jangan terlalu, istilahnya kalau kita mengikuti pendapat yang satu, jangan buru-buru kita menyalahkan yang pendapat lain. Bahkan sampai mengkafirkan, jangan sampai. Kita, apa namanya ya, belajar tuh harus tahu semuanya. Jangan tahu yang ini, begitu ada yang beda, oh kafir, jangan. Pelajarin dulu, mereka punya dalil apa gitu. Tuh lagi, apa lagi? Duh. Giliran disorot kamera lupa pertanyaannya. Iya. Tadi katanya banyak ya. Kan grogi ya. Grogi apa sih? Cuma lampu doang. Cukup. Tadi yang apa? Mendoakan siapa tadi? Beda agama ya? Untuk orang tua tuh gimana? Iya, misal orang tua saya, misal ya, beda agama gitu sama saya. Itu doanya nyampe. Ketika kita sebagai muslim, Ya, orang tua kita misalnya non-muslim, kita mau mendoakan orang tua misalnya sudah orang tua meninggal kita apa belum? sudah wafat misal. Sudah meninggal. Nah, Kalau sudah meninggal, kita tidak boleh malah mendoakan orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Malah nggak boleh. Saya juga dulu begitu. Begitu masuk ke Islam, yang saya pikirin kan mama saya. iya. Mama saya meninggal 2010 dalam keadaan kafir. Saya tanya semua ustadz-ustadz. Sampai saya tanya juga sama Habib saya. Saya cari semua dalilnya di Google, di mana. Ternyata malah nggak boleh mendoakan. Malah tidak boleh ya? Tidak boleh mendoakan. Itu udah urusan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya. Ya kan? Semasa beliau hidup kan mungkin beliau sudah menerima pesan Islam gitu. Tapi tidak menentukan pilihan gitu. Jadi udah bukan urusan kita lagi kalau udah meninggal. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, Kita mendoakan. kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang tua kita dapat hidayah, boleh. Sambil kita memberikan pesan kepada orang tua, boleh. Gitu. Kalau perlu bukain Bible untuk orang tua kita yang Kristen gitu, bacain gitu. Bible-nya apa Al-Quran yang dibaca? Bible-nya dulu, Oh, Bible-nya kan dulu. supaya mereka tahu. Kan gini, kalau orang tua kita Kristen, yang mereka pegang, yang mereka imani kan Bible-nya. Iya. Tapi ketika kita bisa membuktikan bahwa di dalam Bible mereka tuh ada kesalahan, ada kontradiksi, ada ayat yang tidak asli, seperti itu yang bisa kita lihat, baru kan mereka bisa pikir gitu loh. Setelah mereka sadar bahwa di dalam kitab mereka ada kesalahan ini dan tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci, baru kita perkenalkan Qur'annya, kita perkenalkan Islamnya. Gitu. Nah kalau pendapat Kododi, agama itu sama aja semuanya itu gimana? Karena ada kadang orang Iya. udah setiap agama tuh sebenarnya semuanya sama aja Ya. gitu. Loh kalau sama aja berarti kenapa kita dilarang misalnya beragama Ya. ini, kenapa gitu? Yang maksudnya melarang siapa? Enggak, bukan dilarang apa ya? Kenapa ada perbedaan dari setiap Ya. agama itu gitu? Jadi kalau Sedangkan kan agama itu nggak Ya. sama aja. Jadi kalau ada orang yang bilang semua agama itu sama, Betul. yang ngomong itu orang yang menganut paham pluralisme. Tahu pluralisme, keberagaman gitu lah. Ya. Berarti orang itu tidak ngomong dari imannya dia. Setiap agama, ya, ada 6 agama kan di Indonesia kan? Iya. 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia ini, setiap agama berhak mengatakan agama mereka yang benar. Yang lain salah. Boleh, berhak dong. Islam, kita berhak mengatakan bahwa Islam itu agama yang benar. Yang lain salah. Ya nggak apa-apa, kenapa? Bukan berarti kalau kita bilang agama orang lain salah terus kita harus bermusuhan, kita harus perang. Enggak. Itu yang namanya akidah kita. Ya. Agama yang lain bilang agama dia yang benar, yang lain salah pun boleh. Itu hak dia gitu. Setiap warga negara Republik Indonesia itu dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi agama apapun yang dia pilih, menurut dia benar, yang lain salah ya boleh.
Kalau orang bilang semua agama sama, kenapa nggak semuanya masuk Islam gitu? Gitu kan? Nah, kita di Islam, kita berhak mengatakan agama kita yang benar. Jangan bilang Islam agama yang paling benar. Kalau kita bilang Islam agama paling benar, berarti yang lain ada yang benar. Kita harus ngomongnya Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Gitu. Boleh nggak? Itu nggak melanggar hukum, nggak melanggar hukum. Nggak ada yang bisa menuntut kita. Gitu. Karena agama lain pun juga punya hak yang sama. Gitu. Mereka boleh bilang agama mereka yang benar, yang lain salah. Nggak apa-apa. Agama lain bilang Islam salah, ya nggak apa-apa. Kan menurut dia. Pembuktiannya kan nanti di akhirat. Kan gitu. Bukan berarti kalau kita bilang agama lain salah terus kita nggak boleh toleransi. Enggak, kita tetap harus toleransi, menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Toleransi, tapi toleransinya hanya dalam batas ibadah. Toleransi akidahnya nggak boleh. Gitu. Contoh misalnya mengucapkan selamat Natal. Gitu. Nah itu. Ya kan? Dulu waktu baru-baru masuk Islam masih ada yang ngucapin selamat Natal nggak? Masih. Masih. Karena kan keluarga papa masih non. Ya. Terus Sarah sendiri masih mengucapkan selamat Natal? Enggak. Oh enggak. Enggak. Cuman kalau kasih bingkisan sama aja. Sarah yang ngasih bingkisan. Mengucapkan tapi kita kayak. Sarah yang ngasih bingkisan. Ya. Boleh. Aja, boleh. Kenapa nggak boleh? Mereka yang dikasih bingkisan juga pasti seneng kan? Iya. Nah, tapi bukan berarti kita kasih bingkisan selamat Natal ya. Oh iya enggak. Karena gini. Saya termasuk mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa selamat Natal tidak boleh. Tapi juga ada ulama yang berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal boleh. Ya udah kita hormatin, saling menghormati aja. Kalau ada yang mengikuti ulama yang membolehkan ucapan selamat Natal, ya monggo. Kita bebas memilih mau yang mana. Saya mengikuti yang tidak boleh. Itu dua-duanya ulama juga mempunyai syarat tertentu kok. Gitu. Kalau ulama yang membolehkan biasanya karena kalau di tempat itu Kristen minoritas, gitu. Terus tapi ada syaratnya, akidahnya harus terjaga. Gitu. Kalau yang melarang mengucapkan selamat Natal itu biasanya kalau di tempat itu Islam mayoritas, supaya untuk menjaga akidah umat Islam, biasanya begitu. Oh, berarti boleh-boleh aja ya. Kalau boleh. Ya, kalau mau kalau ngasih bingkisan boleh. Kalau mengucapkan selamat Natal silakan dipilih aja mau yang mana. Saya ngikutinnya yang tidak membolehkan. Di dalam Islam itu kan segala sesuatu kan memang dipelajari dan diputuskan dari dalil-dalil yang ada dan dengan kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Tapi akidah tetap nggak boleh tawar-tawar. Akidahnya tetap nggak boleh tawar-tawar. Toleransi beribadah boleh. Justru malah kita nggak boleh mengganggu orang yang beragama lain untuk beribadah. Malah nggak boleh. Kecuali kalau yang beribadah itu melanggar aturan, melanggar perizinan, itu lain cerita. Tapi kalau yang izinnya resmi, sudah dapat izin dengan prosedur yang benar, mereka beribadah kita ganggu, malah kita yang salah. Yang sering terjadi kan biasanya misalnya ada tempat ibadah dibongkar atau di apa segala macam. Biasanya itu ada gesekan di di area perizinan. Biasanya ada perizinan yang belum didapat, tapi mereka sudah melakukan misalnya gitu. Itu kadang-kadang sih hanya perlu koordinasi dan komunikasi lah biasanya. Kalau belum ada izin ya jangan pakai dulu. Setelah pakai izin malah kita nggak boleh ganggu gitu. Islam mengajarinnya begitu. Ada lagi mau tanya? Islam kan banyak tipe ya kok. Islam Muhammadiyah, Islam ini. Nah itu saya mau tahu gitu. Takut salah kan? Yang mana sih yang sebenarnya kita ikutin gitu loh di? Gini, nggak ada Islam Muhammadiyah, Islam NU nggak ada. Islam ya Islam, udah cukup dengan Islam ya Islam. NU, Muhammadiyah, Persis, Arasid, itu hanya organisasi kemasyarakatan berbasiskan Islam. NU sama Muhammadiyah kalau ditanya, emang Tuhannya beda? Enggak, Tuhannya sama, Allah. Kitabnya emang beda? Sama, Quran, sama-sama Quran. Nabinya emang beda? Enggak, sama, Nabinya Nabi Muhammad SAW. Organisasi itu
hanya kendaraan ya dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. NU misalnya mengedepankan tentang dakwah, Muhammadiyah mengedepankan tentang pendidikan, misalnya gitulah ya. Nanti Persis apalagi, Arasyid apalagi. Organisasi ini hanya kendaraan. Bukan ada Islam NU atau Islam Muhammadiyah, enggak, bukan begitu. Berarti sama aja sebenarnya ya. Islam cuma satu, Islam ya Islam. Kalau yang tadi disebut Muhammadiyah NU itu hanya organisasinya aja. Tidak ada hubungan dengan akidah gitu. Itu hanya masalah sekelompok orang ini mau mencapai tujuan mereka yang sama dengan cara ini. Dengan di bawah naungan organisasi ini. Gitu. Islam NU, Islam Muhammadiyah. Itu kan. Nggak ada gitu. Ya. Jangan sampai kita mengkelompokkan Islam atau jangan sampai kita melabeli golongan-golongan dalam Islam. Islam ya Islam cuma satu. Nanti kalau ditanya di akhirat ditanya Tuhanmu siapa? Semuanya sama jawabnya Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitabmu apa? Quran. Udah selesai. Emang ditanya nanti di akhirat sama malaikat, lu Islam apa? NU apa Muhammadiyah? Enggak begitu. Ya, kalau perbedaan hilal itu hanya karena mereka menggunakan metode yang berbeda. Itu metodenya berbeda. Ada yang mengikuti metode ini dengan sekian derajat sudah dianggap hilal. Yang ini ada metode lain, dia standarnya berbeda gitu, atau parameternya berbeda. Nggak masalah kok gitu. Yang kadang-kadang kan kejadian seperti itu, tapi udah berapa tahun ini kan sama bareng terus kan? Bareng sih, iya bareng. Berarti dulu pernah ngalamin, udah masak opor? Udah pernah, pernah ngalamin. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya, saya lupa ya. Udah masak opor? Kita masih puasa terus, yang satunya lagi udah masak ketupat, udah sholat id. Ya nggak apa-apa, itu ya namanya perbedaan seperti itu bukan berarti akidahnya beda, enggak. Itu hanya metode di dalam ilmu menentukan hilal gitu aja. Ya paling mak-mak aja yang protes ya, yang udah pada bikin opor ya. Iya benar. Ya kalau udah masak ya udah tinggal makan aja sih. Cuman ngomel-ngomelnya, iya lu makan, kita yang belanja gitu. Belanja lagi. Udah lebaran nggak ada jual gitu ya. Biasanya setiap kali ada kejadian seperti itu, kalau ini saya juga masih orang-orang Cina itu ada seperti pemahaman begini. Setiap kali ada kejadian, entah itu musibah, pasti di baliknya juga ada peluang. Ya. Musibah ada keberuntungan. Iya, di dalam sebuah kejadian, ya kalau kita istilahnya ada hikmahnya gitulah ya. Kalau orang Cina juga begitu. Bahkan yang saya tahu hurufnya itu sama, dibacanya sama, tapi artinya bisa musibah, bisa peluang. Sampai begitu tuh. Contoh misalnya, banjir di mana-mana di Jakarta. Musibah kan? Musibah. Buat orang-orang yang kerja musibah kan? Tapi buat orang-orang yang nyawain gerobak untuk bawa motor, peluang bukan? Iya, peluang. Contoh begitu gitulah, ya kan? Suka gitu gimana? Nah, itu. Di Quran juga ada kok ayatnya. Ada, ya. Yang di Quran apa tuh? Alam nasroh laka sodorok. Nah, wawadona anggal isrok. Itu di situ kan ada apa? Aduh, aku jadi lupa giliran di depan kamera lupa. Padahal sering baca. Di dalam situ kan setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Bahkan malah diulang 2 kali. Ya kan? Jadi penasaran. Sering baca tapi lupa. Innamal usri yusro. Innamal usri yusro. Sampai 2 kali malah di dalam surat itu. Ya kan? Jadi ketika ada kejadian apa juga itu juga jangan buru-buru kita, misalnya contoh nih WTC misalnya ya, dulu kan 2001 WTC kan gedung dihancurin, Islam difitnah, oh itu perbuatan teroris Islam gitu. Tapi dari balik kejadian itu kita nggak pernah tahu bahwa setelah itu 20.000 orang, 30.000 orang di Amerika setiap tahun masuk Islam. Iya.
Nggak ada yang tahu. Belakangan 7 Oktober kemarin, ya, konflik di Palestina, Gaza, berapa orang yang masuk Islam gara-gara ada peristiwa itu? Ya, orang Rusia, orang Chinese. Banyak kan? Banyak. Belum lagi ketika Quran dibakar, ya, satu Quran dibakar di Swedia, 100.000 Quran dari Qatar dicetak dikirim ke Swedia dalam bahasa Swedia. Jadi banyak orang masuk Islam. Iya. Bayangin. London itu bukan? Hah? Ya di London ya kalau nggak salah. Di London, di Swedia kan? Swedia apa Belgia ya? Lupa gua. Swedia yang bakar Quran. Jadi jangan buru-buru kita langsung berpikir gimana-gimana kalau ada kejadian. Pasti ada, ya kita bilang hikmah. Iya. Kan tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita aja yang belum tahu gitu. Ya. Contoh misalnya, ada nggak kejadian begini? Ada orang mau berangkat kerja, gara-gara kenapa dia nggak jadi berangkat hari itu? Dia biasa berangkat ke kantor naik kereta. Oh iya. Ya, Ada. bisa aja kan begitu kan? Bisa. Ternyata hari itu kereta yang biasa dinaikin mengalami musibah apa misalnya. Bisa kan begitu kan? Kita nggak pernah tahu. Yang kita lakukan hanya apa? Tetap bersabar, tetap beriman, tetap bersyukur. Ya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi kok. Hah. Ketika ada, karena kan ada keluarga papa masih suka datang kan ke rumah. Misalnya mereka ngucapin salam. Oh. Katanya kita nggak boleh jawab salamnya. Gitu, bener apa enggak tuh? Atau yang saya baca, ketika ada orang yang non Islam mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum misalnya gitu kan. Kita dengar dulu kalau dia ngucapin salamannya assalamualaikum. Sebenarnya kalau menurut yang saya baca itu sebenarnya kita nggak boleh membalas salam itu dengan waalaikumsalam gitu. Tapi kalau kita nggak jawab nanti takut ya kita jawabnya ya dengan cara lain lah. Misalnya dia mereka assalamualaikum, ya kita cuma salam gitu aja. Bisa kok. Bisa waalaikum. Waalaikum aja juga nggak bisa. Lengkap gitu ya. Karena kadang-kadang begini, orang yang bukan Islam mengucapkan assalamualaikum itu mereka juga kadang nggak tahu artinya. Karena ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sebenarnya bukan hanya masalah bahasa, tapi itu ada hubungannya dengan akidah di Islam. Gitu. Ada kok hadis-hadis yang begitu. Ya. Assalamualaikum. Bukan dong kok asyalom. Shalom. Orang-orang Kristen yang mencoba meniru salamnya orang Islam itu mereka berpikirnya bahwa itu akan hanya masalah bahasa, hanya itu kan bahasa itu Arab, salam aja. seperti good morning, good afternoon gitu. Mereka mencoba memakainya dari sudut pandang itu, gitu. Jadi itu cuma masalah bahasa, boleh aja kita mau ngomong assalamualaikum, salahnya di mana? Gitu. Mereka nggak tahu bahwa ucapan itu ada hubungannya erat dengan akidah Islam. Kalau mereka menggunakan standar seperti itu, sudah suruh ngomong asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu, mau nggak gitu? Cuman bahasa gitu. Sama halnya ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka, mereka ngomong itu kan cuman omongan doang, cuman ucapan doang. Sudah, mereka mau nggak ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Nggak mau juga gitu. Ya kan? Ya memang kita, apalagi kita yang sudah masuk Islam supaya udah usia tertentu, tetap harus belajar terus. Iya. Di Islam kita memang diwajibkan belajar sampai kita masuk liang kubur. Belum Qurannya. Iya. Ya kan? Hadisnya. Quran, hadis, segala macam. Ya, yang penting kita harus banyak lebih, setiap hari harus ada pengetahuan yang bertambah. Jangan mentok di situ aja terus. Kan siapa tahu kan hari ini belajar, besok belajar lagi, lusanya udah pakai hijab kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Didoakan. Ada yang nengok. Gitu ya caranya? Ya. Cukup? Cukup kok. Oke, nggak ada. Iya, kirim pesan dong buat yang nonton dong.
Buat yang muslim maupun yang belum muslim, ada pesan apa nggak? Ya, yang belum muslim mudah-mudahan disegerakan. Oh, disegerakan. Pesannya Mendapatkan pendek, hidayah. dalam, pedas gitu. Kayak cabai rawit gitu. Buat saudara-saudara kita yang muslim, Buat pesannya apa? saudara kita yang muslim, ya saya juga sebenarnya belum bagus-bagus banget jadi muslim, ya kita sama-sama belajar karena belajar nggak ada batas waktunya. Ya, sama-sama belajar. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Sarah ya, sudah berbagi cerita di channel Donditan. Mudah-mudahan obrolan ringan kita ini bisa membawa inspirasi dan manfaat buat yang menonton ya. Juga buat para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan ya untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau begitu. Kan buku. Oh iya. Ada yang pesan sponsor. Buku Bible Expose, karangan saya yang pertama ya, kontradiksi 4 gospel dalam Bible, volume 1. Nah, volume 1 masih bisa didapatkan, bisa dipesan di Melisa, nomor handphone 0812 4788 8892, atau bisa dipesan di Tokopedia atau di Shopee. Boleh ya? Gue nyebutin Tokopedia boleh ya? Toko hijau orange. Oh, toko hijau dan toko oranye. Udah ngomong gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Ya, mudah-mudahan ya buat para pemirsa yang ingin belajar kristologi yang ringkas atau yang praktis, dengan baca buku ini insya Allah langsung bisa di kristologi yang praktis ya. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih, kami pamit undur diri. Jumpa lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Sarah ya. Istiqomah insya Allah ya. Amin.